Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog ya. Oke teman-teman, di video kali ini masih seputar pembahasan MotoGP Qatar kemarin ya teman-teman ya. Karena apa? Suka nggak suka, percaya nggak percaya, race MotoGP Qatar kemarin adalah race yang paling seru, race yang paling menegangkan, race yang banyak drama di musim 2025 sampai dengan balapan Qatar ini teman-teman ya. Jadi bisa dibilang balapan yang paling menegangkan dan berkesan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di video ini saya masih ingin membahas tentang Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Vinales dan Pedro Acosta ya, terutama Pedro Acosta ya. Kenapa Pedro Acosta performanya menurun dari tahun lalu teman-teman ya. Sedangkan motor yang dipakai tahun lalu sampai sekarang sama persis dan dia sudah pindah di tim pabrikan teman-teman ya. Nanti dibahas ya teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman adalah Marc Marquez dulu ya. Ada tambahan info di mana Marc Marquez ketika race Qatar kemarin yang jelas-jelas mengungkapkan bahwa race atau sirkuit Qatar bukanlah sirkuit favorit Marc Marquez teman-teman ya. Dan alhasil Marc Marquez bisa menjadi juara. Dan di situ ada beberapa fakta tentang Marc Marquez di race Qatar 2025 ya teman-teman ya. Pertama, Marc Marquez memecahkan lap record. Yang kedua, Marc Marquez bisa menyabet pole position. Yang ketiga, dia menang sprint race. Dan yang terakhir, dia menang main race atau balapan panjang teman-teman ya. Memang strategi Marc Marquez waktu di Qatar kemarin berjalan dengan bagus teman-teman ya. Di balapan utamanya ya. Jadi di balapan utama seperti yang saya bilang kemarin bahwa Marc Marquez atau trik Marc Marquez menghemat ban itu terbukti berhasil mengalahkan para rival-rivalnya, di mana di awal-awal lap Marc Marquez bisa dibilang lambat ya teman-teman ya. Makanya bisa mengejar pas waktu Morbidelli juga menyalip, sengaja dibiarkan saja teman-temannya karena Marc Marquez tahu ya sampai di mana kekuatan ban Morbidelli teman-teman ya. Makanya Marc Marquez dia nggak terpancing, dia masih menghemat ban sampai lap-lap terakhir. Sampai terakhirnya di sekitar 5 lap terakhir baru Marc Marquez gedor motornya habis-habisan teman-teman ya. Makanya lap rekor Marc Marquez kemarin pecah ya teman-teman ya. Di angka 1 menit 5.26, 1 menit 5.25 ya teman-teman ya. Dan itu sudah tidak bisa dikejar sama rival-rivalnya teman-teman ya. Itu trik Marc Marquez. Jadi pertanyaan di sini, ketika Marc Marquez bisa mendominasi seperti ini, confident seperti ini, kira-kira siapa rider yang bisa menggajal atau menahan Marc Marquez teman-teman ya? Ayo, mungkin teman-teman punya pendapat siapa kira-kira yang bisa mengganjal Marc Marquez? Silahkan coret-coret di kolom komentar ya teman-teman ya. Tapi kalau menurut pengamatan admin sendiri ya, yang bisa mengganjal Marc Marquez di 2025 yaitu Francesco Bagnaia teman-teman ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa teman-teman ya? Karena Pecco adalah juara dunia MotoGP 2 kali. Pertama itu. Yang kedua, Pecco punya kecepatan. Yang ketiga, Pecco tidak takut duel dengan rider lainnya teman-teman ya. Itu menurut admin yang bisa mengganjal Marc Marquez. Tetapi di sisi lain ya, Pecco Bagnaia, nah ini ada hubungannya yang kemarin coret-coret di kolom komentar. Bang, tahu dari mana Pecco minder? Nah itu ada komennya di situ. Nah, jadi langsung aja ya ke pembahasan kedua yaitu Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia itu minder itu kelihatan dari kata-kata Pecco Bagnaia ketika di sprint race teman-teman ya. Dia berucap bahwa kalau saya start dari depan, saya pasti tidak bisa menang. Itu kata-kata Pecco Bagnaia teman-teman ya. Lah, yang menurut saya atau yang menurut admin rada aneh nih. Ini pernyataan Pecco ini teman-teman ya. Kalau dia start dari depan, dia tetap nggak bisa menang. Kenapa pertanyaannya? Padahal lawan dia adalah Marc Marquez, seorang alien.
Sekarang aja sebelum Peko berujar gitu, rasa confident, rasa percaya diri Marc Marquez itu tinggi banget teman-teman ya. Apalagi ketika mendengar rival terberatnya Peko Bagnaia berujar bahwa dia kurang percaya diri. Maksudnya pernyataan Peko ini bisa diartikan Peko kurang percaya diri. Kenapa dia bilang, kalau saya start dari depan, saya tidak akan menang. Itu kan bisa dibilang udah nggak percaya diri teman-temannya. Bisa dibilang minder. Itu jawabannya ya teman-temannya. Nah, kalau seorang Marc Marquez yang sudah percaya dirinya tinggi gitu, overconfidence-nya tinggi banget, mendengar lawannya berstatement kayak gitu, otomatis percaya diri Marc Marquez ini lebih tinggi lagi. Kalau Marc Marquez terlalu percaya diri atau percaya dirinya udah tinggi banget, nanti susah buat dibendung teman-temannya. Dan jawabannya siapa yang bisa membendung di seri 2025 ini? Yang punya peluang membendung atau menahan Marc Marquez cuma Peko Bagnaia. Pertama karena dia pembalap tadi yang bagus, Peko bagus, pembalap bagus, cepat, juara dunia 2 kali. Terus juga dia dipersenjatai dengan motor yang sama dengan Marc Marquez teman-temannya. Dia bisa mengganjal Marc Marquez. Ada tapinya. Tapi gaya balap Peko harus dirubah. Peko sekarang gaya balapnya berbeda. Nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang awalnya dia berani fight habis-habisan dengan Marc Marquez. Sekarang Peko kelihatan lebih menunggu, lebih gimana ya, menunggu Marc Marquez membuat kesalahan. Sedangkan seorang Marc Marquez kalau dia tidak tertekan, dia nggak akan bisa membuat kesalahan. Contohnya kemarin beda sama yang di Austin kemarin, karena Marc Marquez kemarin terlalu over confident atau over percaya dirinya, jadi terlalu cepat masuk tikungan teman-teman ya. Jadi dia nginjak curb dan curbnya licin dan dia jatuh teman-teman ya. Tetapi kalau Peko mau menekan Marc Marquez teman-teman ya, Marc Marquez kemungkinan besar bisa membuat kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya, dan itu peluang Peko buat berebut gelar juara 2025 teman-teman ya. Karena kalau di mata admin nih, rider-rider yang lain itu nggak akan ada yang bisa membendung Marc Marquez teman-temannya. Karena dari skill ridernya sendiri, yang kedua dari motornya sendiri teman-temannya. Gimana nih menurut teman-teman? Setuju nggak pendapat admin barusan? Yang bisa membendung Marc Marquez cuma Peko Bagnaia teman-temannya. Sok silahkan coba-coba di kolom komentar ya. Oke, yang selanjutnya yang ingin aku bahas adalah Vinales. Yang kemarin tidak mau disalahkan karena tekanan ban yang ngedrop. Sebenarnya kesalahan tekanan ban yang drop kemarin itu bukan sepenuhnya kesalahan dari teknisi teman-teman ya, atau mekanik. Karena apa? Dashboard motor itu ada peringatan temperatur ban, tekanan ban. Itu ada peringatan teman-teman ya. Terus juga ada perkiraan lap, kira-kira kalau dia di pembalap lain itu ada berapa lap sampai temperatur bannya normal atau tekanan bannya normal, itu ada. Tapi setelah Vinales ditanyain begitu, Vinales menjawab bahwa dia tidak melihat dashboard, dia fokus di balapan teman-temannya. Itu yang info yang admin dapat. Jadi kesalahan itu bukan murni kesalahan dari mekanik, tetapi juga ada kesalahan dari pembalap. Seandainya Vinales kemarin mau menunggu atau mau turun satu peringkat atau dua peringkat, terus dia bermain-main di pertengahan lap, menunggu sampai temperaturnya bannya dia naik lagi, tekanan ban di Vinales naik lagi, menurut admin dia nggak akan kena long lap penalti teman-teman, karena semua data itu udah ada di dashboard. Tetapi dibalik dari semua kejadian itu, performa Vinales kemarin luar biasa teman-teman. Dia kenceng, dia sempurna banget keluar masuk tikungannya. Sedangkan motor KTM jelas-jelas di track lurusnya kenceng banget. Tetapi seandainya Vinales nggak ketemu Marc Marquez atau nggak ada seseorang yang bernama Marc Marquez, jelas Vinales juara teman-teman. Karena gap Vinales dengan Peko sudah jauh teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke Pedro Acosta teman-teman ya. Ke Pedro Acosta. Kenapa performa dari Pedro Acosta menurun dari tahun lalu, sedangkan motor yang dipakai itu notabene sama,
Ditambah lagi Pedro masuk ke tim pabrikan, yang jelas supportnya lebih teman-teman ya. Di luar dari krisis atau kebangkrutan KTM teman-teman ya, krisis finansial teman-teman ya. Oke, pertanyaan itu muncul waktu kemarin ada wartawan yang bertanya, kenapa performa dari Pedro Acosta menurun? Sebenarnya gosip yang beredar di pedok dari tim Pedro Acosta sendiri, dari orang kepercayaan Pedro Acosta sendiri, itu sudah muter-muter di pedok teman-teman ya. Ke Honda, terus juga ke VR46. Intinya apa? Sebenarnya Pedro bisa kemarin di Qatar kemarin melebihin dari finalis teman-teman ya. Bisa performa dia. Tapi Pedro Acosta tidak mau menunjukkan performa dia, improvisasi dia lebih dari finalis. Karena berita yang beredar atau gosip yang beredar, Pedro Acosta sedang mencari-cari kesalahan. Supaya apa teman-teman? Supaya dia bisa memutus kontrak dengan KTM teman-teman ya. Karena kontrak dari Acosta sendiri itu berakhir di 2026. Dan dia tidak mau menunggu teman-teman ya. Lewat kalau udah menunggu. Makanya dia mau mencari alasan atau mencari kesalahan supaya bisa putus kontrak dengan KTM. Dan kalau Acosta sudah keluar dari atau putus kontrak dari KTM, banyak tim yang menunggu dia. Salah satunya Repsol Honda. Yang jelas-jelas sudah siap menyiapkan dana berapa itu? Pokoknya dana buat membayar penalti ke KTM, teman-teman ya. Tetapi Pedro nggak mau ke Honda, teman-teman. Pedro ingin motor Ducati karena dia pengen instan, cepat bisa juara atau berprestasi, teman-teman ya. Dan tim yang sekarang dilirik adalah VR46. Karena Rossi sendiri juga tertarik dengan Pedro Acosta. Karena apa? Tahun ini oke lah ketika Marc Marquez tahun ini jadi juara dunia. Teman-teman tahu rekornya menyamai Valentino Rossi, teman-teman. Kalau tahun depan tidak ada yang bisa mengganjal Marquez lagi, rekor Valentino Rossi lewat. Tetapi kalau Valentino Rossi sendiri menilai yang bisa mengalahkan Marc Marquez adalah Pedro Acosta. Makanya Rossi sendiri diam-diam mau menarik Pedro ke VR46, teman-teman ya. Makanya yang sekarang lagi perform adalah Morbidelli. Karena jelas-jelas tahun depan kemungkinan dia keluar dari VR46. Digantikan. Kayak gitu. Ini baru rumor, teman-teman ya. Tapi sudah santer banget rumornya. Terus selanjutnya Zarco, teman-teman ya. Zarco juga sekarang dilirik dari tim Repsol Honda, teman-teman ya. Atau tim pabrikan. Karena performa Zarco daripada rider Honda yang lain, dia yang paling mentereng. Karena apa? Zarco adalah pembalap yang cepat. Zarco adalah pembalap yang punya banyak pengalaman. Zarco adalah pembalap yang bisa ngembangin motor. Paket komplit, teman-teman ya, Zarco. Tetapi kemungkinan besar Zarco tidak akan dilepas oleh bos LCR Honda. Karena kedatangan Zarco, sponsor yang datang ke LCR banyak, teman-teman. Seperti itu. Yang mungkin kalau teman-teman lihat dari video aku yang kemarin ya, tentang nasib Luca Marini yang masih tanda tanya apakah dia nanti turun kasta apa gimana ya, kita belum tahu, teman-teman ya. Karena Luca Marini bisa dibilang gagal di Honda. Ini musim kedua dia dan belum ada perubahan. Seperti itu, teman-teman ya. Dan yang selanjutnya yang ingin aku bahas adalah Yamaha. Yamaha kemarin di rumornya sudah mengetes mesin V4, teman-teman ya. Itu baru rumor sebenarnya sih. Cuman ada beberapa video yang beredar di internet suaranya suara mesin V4, teman-teman ya. Seperti itu. Dan kemarin Fabio Quartararo, teman-teman ya, di race Qatar kemarin Fabio bisa ke depan. Ternyata Fabio juga memakai sasis baru, teman-teman ya. Memakai sasis baru, terus juga track di Qatar kemarin kan kebanyakan tikungan cepat, teman-teman ya. Makanya Yamaha bisa bersaing ke depan, walaupun ya tahulah lap-lap akhirnya gimana.
Terus juga kelemahan dari Yamaha sendiri adalah stop and go. Jadi ketika keluar masuk tikungan dia masih kalah dengan Ducati, teman-teman ya. Gitu. Jadi kalau di sirkuit yang banyak tikungan kencang, Yamaha mungkin bisa bersaing di situ. Tapi kalau sirkuit stop and go, udah selesai Yamaha. Makanya kan sekarang ini Yamaha rumornya sedang mengembangkan mesin V4 biar bisa ngimbangin dari pabrikan lain. Karena apa? Mesin inline 4 di MotoGP era modern ini susah bersaing dengan mesin V4, teman-teman ya. Dari segala aspek seperti itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, paling cukup sampai di sini ya video pendeknya, dan mungkin udah durasinya rada panjang banget ini juga. Nanti teman-teman juga malas nontonnya. Oke, jadi gini, kalau teman-teman punya komen dan saran atau masukan, silahkan coret-coret di komentar. Atau punya pendapat tentang dunia MotoGP, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Dan paling cukup sekian. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, tinggal di skip aja ya. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Dadah.